Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. rekan-rekan, seperti biasa pada hari ini kita akan mulai sesi dosen tamu untuk mata kuliah topik khusus teknik informatika. Buat rekan-rekan yang lain silakan on cam ya, agar saya dan Pak Rio merasa hari ini kita saling diskusi sama-sama ya, bukan hanya berdua dengan Pak Rio. Tentunya juga nanti akan ada dua sesi ya. Sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber kita Bapak Rio Adriansa, kemudian ada sesi tanya jawab. Dan tentunya teman-teman juga sudah paham betul bahwa nanti di sesi pertanyaan untuk 3 orang yang berhasil langsung bertanya dengan narasumber akan diberikan nilai bonus. Oke, kita sapa dulu pada hari ini Bapak Ahmad Rio Adriansyah. Apa kabar Bapak Rio? Ya, mungkin internet saya mungkin ya yang agak Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah Pak Rio sudah berkenan hadir. Rekan-rekan pasti sudah kenal sama Pak Rio ya. Beliau juga salah satu dosen di Teknik Informatika Kampus Nurul Fikri. Kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik ya, dan di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk membuat materi yang hanya akan disampaikan nih mungkin ya, baru perdana disampaikan untuk teman-teman mata kuliah topik khusus Teknik Informatika. Materi apa itu nanti sudah tahu semua rekan-rekan adalah materi terkait algoritma evolusi ya. Dan itu nanti hubungannya apa Bu Fani? Nah, kita sudah belajar dari awal sampai akhir bagaimana kebutuhan bisnis semakin berkembang dan bagaimana nanti diperlukan artificial intelligence, kemudian bagaimana nanti perkembangan teknologi IT memanfaatkan machine learning, dan salah satunya ya algoritma evolusi ini adalah salah satu algoritma yang akan mendukung di pemanfaatan machine learning, AI dan lain sebagainya. Nah, bagaimana intinya ataupun isi dari algoritma tersebut? Nah, apa yang wajib kita pelajari? Apa yang wajib kita ketahui? Hari ini kita akan bahas bersama Bapak Ahmad Rio Adriansyah. Baik, sudah siap Bapak Rio untuk menyampaikan materinya? Oke, siap. Insya Allah siap. Oke, baiklah. Tanpa menunggu lama lagi, saya serahkan sesi untuk materi pertama, ya, sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Rio Adriansyah. Kepada Bapak Rio saya persilahkan. Oke, baik. Makasih Bu Tiffany ya, dan teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ini ya. Seperti yang tadi disampaikan Bu Fani, ini materinya spesial buat teman-teman gitu ya. Baru dibikin, termasuk baru direvisi tadi pagi gitu. Belum dikumpulin. Jadi sebelum diserahkan ke dosen untuk di-share ke teman-teman gitu ya. Tentang evolutionary algorithm atau algoritma evolusi. Gitu ya. Nah, saya izin buat share screen ya. Sekalian nanti mungkin ada beberapa video yang mau saya tunjukkan juga. Ya, kalau misalnya nanti pas ditayangkan ada yang suaranya nggak jelas atau bahkan suaranya terlalu jelas, cuma musiknya nyakitin gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang speakernya berbeda gitu kan, pakai headset atau segala macam yang lebih sensitif, bilang aja, nanti saya sesuaikan. Oke. Nah, suara saya terdengar jelas ya, teman-teman? Jelas Pak. Oke. Nah, slide-nya juga udah tampil di layar. Oke. Nah, kita akan bahas tentang ini. Ya, evolutionary algorithm. Ini bagian dari AI, betul. Bagian dari machine learning juga. Ya. Di bagian mananya? Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya, saya mau tanya sesuatu dulu sama teman-teman. Gitu. Dilihat dari cover depannya, ini kita belajar komputer apa belajar biologi gitu ya? Nah, kok ada DNA, kok ada gambar orang yang berevolusi gitu, yang berubah ya dan segala macam. Saya mau tanya dulu,
tentang sebuah istilah. Ya, silahkan kalau ada yang pernah baca, pernah mempelajarinya, boleh disampaikan. Istilah yang mau saya tanyakan adalah biomimicry. Ada yang tahu apa ini? Ayo, apa ayo? Wah, nggak tahu, Pak. Oh, kalau nggak tahu, coba aja dari etimologinya gitu atau dari kata-katanya. Bisa nggak kita split? Ya. Kalau di split, diterjemahin kata per kata, kira-kira apa artinya? Kan kalau ada masalah besar, salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah kita pecah jadi masalah-masalah kecil yang lebih sederhana kan, ya kan? Kita nggak tahu arti satu kalimat, ya udah kita pecahin kata per kata. Kita nggak tahu arti satu kata, ya udah ada sub katanya nggak yang bisa kita pecahkan. Saya kasih kesempatan dulu deh buat yang jawab. Oke, ada beberapa yang jawab di chat ternyata. Mohon maaf kelewat saya. Meniru, oke. Meniru kehidupan. Oke. Evolusi sistem, oke. Meniru tingkah laku dari sekitar, oke. Ya. Yang teman-teman jawab kurang lebih betul. Ya. Bio itu asal katanya dari hidup, ya kan? Biologi, ilmu yang mempelajari kehidupan. Ya, mimikri itu meniru. Ya, memimik, meme. Ya, meme itu yang sering teman-teman pakai buat bercandaan gitu kan, ngirim gambar ke yang lain untuk suatu kejadian tertentu, itu mime. Ya, meme, meniru juga. Ya, kok meniru? Iya, orang lain ngirim itu untuk maksud menceritakan sesuatu, kalian meniru menyampaikan dengan cara yang sama dengan gambar gitu. Itu mime. Contoh, oke. Nah, itu biomimicry. Kenapa saya bahas ini dulu? Karena apa yang kita akan pelajari hari ini, inspirasinya banyak dari sini. Ya. Kita itu sering, ya, sebagai manusia, kita sering meniru sesuatu yang ada di alam. Untuk apa? Ya, untuk menyelesaikan banyak hal. Ada problem, ternyata Allah udah kasih solusinya, gitu kan. Di alam udah ada tuh contohnya, supaya manusia berpikir, gitu kan. Nah, di bidang arsitektur, di bidang engineering, desain, komputer, dan bidang-bidang lain, itu kalau kita punya problem, ya kita merenung, kita melihat contoh sekitar, kadang-kadang ada inspirasi yang, oh ternyata bisa kita terapkan loh problem kita. Ya. Contoh apa? Di sini saya kasih gambaran beberapa gitu ya. Di bidang arsitektur sendiri, itu yang bagian bawah ini. Ini adalah tree garden yang di Singapura. Ya. Apa? Ini vertical garden. Jadi ada pohonnya. Saya sendiri belum pernah ke sana gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah main ke sana isinya kayak apa sih gitu ya. Nah, tapi yang mau saya angkat adalah konsep ini meniru pohon. Ya. Apa? Menjulang tinggi, terus di atasnya nyebar. Buat apa? Yang mungkin untuk ngambil sinar matahari lebih banyak, mungkin untuk nampung air lebih banyak seperti pohon gitu kan, atau untuk kebutuhan lainnya, atau cuma untuk estetika aja. Ya, dari sisi arsitektur ada itu. Dari sisi engineering itu banyak pesawat, ya, dari zamannya Virnas gitu kan, yang niru sayap burung, tuh, sampai Wright, saudara, sampai yang sekarang yang populer Boeing gitu, itu banyak yang ditiru dari burung. Kenapa ya? Burung yang kita melihat, wah terbangnya elegan gitu kan, bisa terbang jarak jauh, bisa terbang tinggi, gitu kan, bisa bawa barang berat gitu. Ya, waktu dia ngambil makanan kan bawa berat yang kadang-kadang lebih dari badannya dia gitu dan seterusnya. Ya, gimana supaya aerodinamis sayapnya, paruhnya, dan segala macam ditiru jadi pesawat. Ya. Termasuk bullet train. Bullet train itu di bahasa Indonesia apa ya? Kereta cepat. Ya.
Nah, bukan kereta cepat yang Jakarta-Bandung, ini kita ngelihat yang lebih awal lagi gitu ya. Kereta cepat yang ada di Jepang, Shinkansen, itu awalnya mereka punya problem. Problemnya apa? Waktu masuk ke dalam terowongan, itu ada tekanan yang berbeda, sehingga pada waktu keluar dari terowongan, apa namanya, sejarahnya gitu. Nah, ilmuwan di sana ngamatin banyak hal. Salah satunya paruh burung. Gitu. Paruh burung ini diapain? Ada paruh burung tertentu, gitu ya, yang dia apa namanya, angin yang lewat di depannya dia itu benar-benar dibelokkan gitu. Jadi hambatannya kecil, ya. Karena hambatannya kecil, ya, maka nggak ada tekanan yang ke bawah, tekanannya dialihkan semua ke belakang. Gitu. Nah itu ditiru, akhirnya problem yang tekanannya tinggi karena keretanya lewat terowongan itu jadi hilang. Gitu. Ya. Terus apa namanya, di desain barang, desain produk gitu, itu juga banyak. Di sini yang dicontohkan Stenocara Beetle, gitu ya. Stenocara Beetle itu apa? Dia kayak kumbang di daerah gurun yang diangkat adalah kalau kumbang ini pagi-pagi jalan, di punggungnya itu ada air dari embun segala macam, ya. Nah, itu ditiru untuk bikin produk ngumpulin air di daerah yang kekurangan, ya, dan seterusnya. Di komputer apa, Pak? Gitu, ya. Berhubung kita informasi yang teman-teman mungkin juga udah pernah ketemu sebelumnya, itu adalah ini, artificial neural network, ya, kecerdasan buatan AI, jaringan saraf tiruan, ya, kalau di bahasa Indonesia kan artificial neural network gitu. Ya, dia niru apa? Dia niru sistem saraf manusia, ya, niru sistem saraf manusia. Gimana dia bisa belajar sesuatu hal yang baru tanpa harus diprogram sebelumnya, ya, itu artificial neural network. Nah, kita akan bahas ini nanti, ya, dan kita juga memimik suatu hal lain di dalam biologi. Oke. Sebelum ke sana juga, saya mau mengingatkan terkait sama machine learning-nya dulu. Ya, konsep machine learning itu gimana sih? Gitu. Kenapa mesin itu bisa belajar? Gitu. Padahal kan kalau kita bongkar ya isinya kan cuma apa namanya, bit-bit aja kan, 0101 gitu. Kenapa bisa belajar? Sampai sekarang saking luar biasanya gitu ya. Tahun 2023 ini saya mungkin menyebut boomingnya AI, meskipun AI sendiri udah jauh ya dari tahun sebelum-sebelumnya AI itu berkembang, tapi baru pamornya naik dengan cepat karena ChatGPT ke masyarakat umum tentunya. Kalau ke apa namanya, masyarakat akademis udah tahu di beberapa bidang itu udah menerapkan itu gitu ya, walaupun sebelum apa namanya, ChatGPT itu populer gitu. Nah, kalau kita belajar sesuatu, kalau kita pakai komputer, ya, yang biasa kita lakukan adalah kita nginput programnya, ya, kita masukin juga datanya. Ya. Dari data dan program itu akan diproses, ya, dan akan dikeluarkan outputnya. Gampangnya kayak fungsi aja lah. Kita bayangkan sebuah fungsi matematis. Ya, komputer itu alat hitung, ya. Program itu adalah fungsinya, fx sama dengan sekian. Fx sama dengan 2x plus 1. Misal, datanya apa? Oh, x-nya sama dengan 5. Itu dimasukin ke komputer, komputer akan menghitung. Berapa outputnya? Dia akan menghitung kan?
fx ya f5 berapa? 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Gitu. Ya. Ini pemrograman yang umum. Kita nyiapin programnya, ada data, program tersebut akan memproses datanya dan mengeluarkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu. Kalau dia berupa fungsi ya akan munculkan nilainya, atau kalau prosedur ya dia menjalankan itu dan ada proses yang terjadi. Gitu. Ini traditional programming. Nah, machine learning itu seperti apa? Kalau machine learning, kita nggak tahu programnya, kita nggak tahu fungsinya. Ya. Tapi kita tahu kalau kita punya A, maka yang terjadi adalah B. Ya. Kalau kita punya suatu data, maka kita mendapatkan output ini. Gitu. Kalau kita punya gambar, misalnya untuk image recognition gitu ya, kita punya gambar, kita tahu bahwa ini adalah gambar kucing, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, komputer ngeproses dari inputan yang dikasih ini, ya, dari data dan outputnya, maka fungsi seperti apa yang cocok, ya, program seperti apa yang bisa memetakan dari data ke output yang akurasinya tinggi atau yang errornya kecil lah, gitu. Programnya seperti apa? Bayangin teman-teman cuma punya data kayak ini. Saya punya kalau X-nya 5, ya, Y-nya saya punya 12. Gitu. Kalau X-nya 7, Y-nya 16. Gitu. Tambah apa lagi ya? X-nya -1, ya, Y-nya 0. Oke. Dari sini kira-kira kebayang nggak fungsi seperti apa yang bisa kita pakai untuk memetakan dari X ke Y? Ayo. Ada yang mau nebak? Nebak juga nggak apa-apa. Kenapa? Ya machine learning sebenarnya banyak tebak-tebakannya. Cuma tebakannya dia itu sistematis. Ya. Oh salah, ya udah salah dibenerin lagi. Salah dibenerin lagi gitu dengan cepat. Makanya dia seakan-akan belajar padahal enggak, tebak-tebakan itu isinya. Gitu kan. Ya udah kita cobain aja. 5 ke 12 jangan-jangan fx ya. Y-nya itu fx sama dengan X ditambah 7. Iya enggak? Oke, data pertama cocok nih. 5 tambah 7, 12. Cobain ke data yang lain. 7 tambah 7? Oh, Pak. 7 tambah 7, 14. Kok ini 16 ya? Ada selisih 2 nih. Gitu. Nah, selisih 2 ini gimana? Oh, ya udah mungkin bukan X plus 7, tapi X plus 8 gitu, atau X plus 9. Atau modelnya model yang lain lagi. Nah, itu dicobain terus-terus sampai dia menemukan sesuatu yang konvergen. Menemukan sesuatu yang dianggap nilainya paling baik untuk menghampiri seluruh data yang ada. Gitu. Nah, kalau udah dapet, itulah yang kita sebut sebagai model atau programnya atau fungsinya. Gitu. Ya. Berapa? Kalau ini misalnya teman-teman manfaatin X-House Research gitu ya, cobain semua kemungkinan, ya pasti akan ketemu karena emang sengaja dibikin contoh yang gampang gitu kan. Ini adalah 2X plus 2. Ya, fungsinya itu jawaban yang benar gitu. Tapi nyobainnya gimana? Ya, anggap fungsinya cuma linear, mx plus c. M-nya sendiri adalah bilangan real, C-nya bilangan real gitu. Ada berapa banyak bilangan real yang harus kita cobain? Infinite gitu. Jadi kalau kita cobain semua kemungkinan, nggak mungkin. Makanya harus ada systematic search untuk nemu solusi tersebut, gitu ya. Salah satunya apa? Ya tadi neural network gitu, atau misalnya cuma pakai regresi atau pakai klasifikasi clustering, modelnya macam-macam. Nah, yang akan kita bahas hari ini nanti tentang evolutionary algorithm. Ini
recap aja dari yang tadi gitu ya. Cuma kelihatan lebih ribet karena ada rumus matematikanya. Cuma nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman baca, ini sebenarnya simple. Artinya apa? Ya, yang kita lakukan kayak tadi, kita tebak-tebakan, cuma tebak-tebakannya terstruktur ya. Dan dilakukan dengan cepat karena kayak komputer gitu kan. Komputer sekarang udah powerful banget sehingga bisa nebak dengan cepat. Nah, kita nyari misalnya dari titik ini. Gimana? Oh ya udah, geser satu ke kanan misalnya. Geser 1 poin ke kanan. Gitu. Oh, lebih bagus. Oke, lanjutkan. Lanjutkan lagi, terus gitu. Nah, itu sistematis juga. Gitu ya. Nah, sampai kapan? Sampai kita mencapai di titik yang kita anggap cukup baik. Ya. Sampai dia konvergen ke suatu titik. Apa itu konvergen? Konvergen itu nilainya yang kita dapat pada step ini dengan nilai pada step sebelumnya itu cukup dekat. Jadi walaupun kita lanjutin lagi, dia nggak akan berubah jauh dari sini. Ya. Nah, sebagian fungsi yang kita cari itu bentuknya kayak gini. Fungsi yang berbentuk kayak gini kita sebut sebagai konveks. Konveks itu apa? Cembung. Fungsi cembung itu simple. Ya. Apa ya? Pakai metode yang umum aja udah bisa langsung ketemu gitu kan. Gradient descent langsung dia ngitung berapa kemiringannya, gradiennya, berapa gradiennya, terus dia jalan sebanyak itu ke arah yang gradiennya ke arah gradien tersebut, nanti lama-lama akan nyampe ke sini. Ya. Bayangin kayak teman-teman punya mangkok, ya. Mangkok itu kan konveks ya. Nah, terus gelindingin kelereng dari atas. Mau dari titik manapun, kalau kelerengnya kita taruh, dia akan gelinding sampai titik paling rendah kan. Gitu. Nah, itu. Ini gampang. Cuma nggak semua fungsi, apalagi kalau misalnya variabel yang banyak, nggak cuma X doang, ada X, Y, Z gitu dan seterusnya, itu bentuknya nggak selalu cembung kayak gitu. Ya, bisa jadi cembung, lengkung lagi, ada cembungan lagi di tempat lain dan seterusnya. Gitu ya. Kayak gini. Makin banyak variabel yang terlibat, gitu ya. Cost function yang kita cari minimalnya, nilai optimasi kan mencari nilai minimal atau mencari nilai maksimalnya. Ya, itu bisa jadi nggak sederhana, apalagi kalau dimensinya tinggi. Nah, real world problem kebanyakan kayak gini, gitu. Nyarinya gimana? Ya bisa kita nyari pakai exhaustive search, cari aja semua kemungkinan yang ada. Ya kalau discrete gampang, gitu kan? Limited search space-nya. Gitu. Tapi kalau continue, kalau search space-nya kegedean, ya nggak bisa kita cari satu-satu. Harus ada cara tertentu. Ya. Gimana kita bisa memastikan bahwa kita mendapatkan suatu nilai yang paling optimal? Ya. Optimal itu apa? Ya, cost function-nya paling kecil dalam kasus ini. Ya. Jadi nilai paling bawah ini. Gitu. Ya, kita pakai metode-metode untuk optimasi. Ya, optimization teknik. Ya. Ya. Teknik optimasi yang mungkin teman-teman udah kenal juga, gitu ya. Ada hill climbing atau gradient descent, ya sama. Dua itu sama, cuma arahnya aja yang dibalik. Sama-sama kita memanfaatkan gradient, memanfaatkan kemiringan. Kemiringan yang paling besar itu yang kita ambil arahnya. Jadi bayangin kalau teman-teman lagi ada di gunung, gimana caranya untuk turun paling cepat? Ya kita lihat yang kedalamannya paling curam kan? Gitu kan? Kalau di sebelah kanan ada tebing, kalau mau turun paling cepat ya udah terjun ke tebing itu gitu. Ya cepat, cuma nggak tahu selamat atau enggak gitu. Ya. Atau kalau gunungnya agak
agak apa namanya relief gitu ya. Oh, di titik ini turun ke arah utara karena paling dalam situ. Dari titik selanjutnya ke arah selatan. Enggak, utara selatan balik lagi dong. Ke arah barat gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, sampai kita nyampe ke titik paling rendah secepat mungkin. Itu gradient descent. Ada stochastic gradient descent, ada particle swarm optimization, ya, simulated annealing, evaluation algorithm, convex optimization, dan lain-lain. Yang lain sebagian sudah dibahas, sebagiannya lagi nanti silahkan dipelajari sendiri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang ini, evolutionary algorithm. Ya, di mana posisinya dia? Ada di sini. Evolutionary algorithm itu. Itu apa, Pak? Ada istilah-istilah deterministik, stokastik gitu kan. Ya, kalau kita punya problem, ya problemnya itu bisa kita selesaikan untuk mencari hasil yang eksak, ya, hasil yang pasti dia optimal, atau kita bisa mencari hasil yang nggak usah optimal banget, nggak apa-apa, yang penting cepat, gitu, ya kan? Itu pakai stokastik. Jadi yang deterministik itu kita cari secara sistematik sampai dapat yang paling optimal, benar-benar yang paling optimal. Ya. Ada branch and something, gitu kan? Ya, ada constraint programming, ada dynamic programming, optimized path, dan lain-lain. Buat nyari jalan tercepat, ada yang inget nggak algoritmanya apa? Algoritma apa yang dipakai untuk kita punya graf, ya, kota misalnya, dari satu kota dari Depok ke Bogor jaraknya sekian, dari Bogor ke Sukabumi jaraknya sekian, dari Depok ke Sukabumi kalau langsung jaraknya sekian gitu. Nah, dan seterusnya seluruh kota di Jawa Barat kita petakan kayak gitu. Ada yang ingat nggak algoritma apa yang bisa kita pakai di situ untuk mencari jarak terdekat dari satu kota ke kota lain? Apa ayo? Googling boleh lah. Nah, ini umum banget loh. Algoritma. Seriusan. Nama orang. Bukan nearest neighbor. Kalau di machine learning ya ada nearest neighbor untuk nyari apa? Nyari cluster tertentu gitu kan. Nah, ini untuk nyari jarak. Greedy bukan. Nama orang. Dijkstra. Oke, bagus. Dijkstra. Ya, itu yang paling umum gitu. Ada algoritma lain gitu ya. Nah, Dijkstra itu dia termasuk bagian sini yang deterministik. Kenapa? Kita pasti dapat solusi yang paling optimal. Jaraknya benar-benar akan yang paling pendek. Ya. Tapi Dijkstra nggak bisa dipakai ke banyak hal. Gitu ya. Kalau kasusnya spesifik, kita bisa manfaatin algoritma spesifik. Tapi kalau misalnya nggak, ya ini harus dimodifikasi lagi. Gitu kan. Nah, traveling salesman problem contohnya, itu pakai Dijkstra, ya mungkin bisa, tapi mau berapa lama, gitu kan? Nah, karena ini susah untuk beberapa kasus, kita bisa manfaatin yang stokastik. Ya, stokastik ada yang heuristik, ada yang stokastik algorithm. Dari heuristik ini ada yang meta heuristik, ada yang problem based. Nah, di meta heuristik ini ada yang single solution, ada yang population based solution. Gitu. Evolutionary algorithm itu kita manfaatin ini. Apa? Kayaknya keroyokan. Gitu. Artinya apa? Kita punya populasi, kita punya sekumpulan alternatif solusi yang diberikan.
kita cobain, dan antara satu solusi dengan solusi lain itu diupdate supaya dia bisa menjadi lebih baik. Intinya itu. Nah, jadi algoritma evolusi atau evolutionary algorithm itu adalah bagian dari algoritma optimasi yang metaheuristik. Apa itu metaheuristik? Ya, metaheuristik itu ya di atasnya heuristik sebenarnya. Apa pula itu? Ya, heuristik itu prosedur, ya prosedur heuristik itu. Ya, metaheuristik itu kita mencari, membuat atau memilih prosedur itu. Jadi ada sesuatu, nah kita membuat sesuatu ini dan mencari dari kumpulan prosedur lain. Kurang lebih seperti itulah. Nah, algoritma ini tadi biomimikri, kita meniru sesuatu yang ada di alam. Apa? Meniru proses evolusi. Pak, tapi evolusi kan bukan sesuatu yang benar. Oh, itu konspirasi segala macam gitu. Enggak, kita melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan ya. Evolusi itu terjadi. Yang ya debatable sih, karena saya nggak ngalamin dari zaman dulu ya. Tapi dari bukti yang tampak ada, itu terjadi gitu. Contoh paling gampang apa? Orang-orang zaman dulu itu gede-gede, ya gede-gede, ototnya kuat-kuat gitu. Nah, orang zaman sekarang lebih kecil, mungkin nggak sekuat orang zaman dulu, tapi otaknya lebih cerdas. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena ada proses yang panjang tadi. Ya. Kalau kita melihat triggernya apa sih? Zaman dulu ototnya gede-gede, kuat-kuat, orangnya kuat-kuat karena yang memang kebutuhannya untuk hidup adalah mereka manfaatin kekuatannya itu. Ya, buat apa? Buat bertani, buat berburu, gitu, dan seterusnya. Tapi pada suatu masa ada revolusi, ya, yang kekuatannya tersebut bisa digantikan oleh mesin. Jadi nggak terlalu fokus ke situ lagi orang-orang sejak zaman itu, ya kan? Ya bisa pakai mesin, ya udah. Ya akhirnya ya tetap ada yang mengembangkan mengembangkan fitur tersebut. Ya, saya nyebut sebagai fitur ya, karakteristik ya. Nah, tapi untuk hidup dia tidak terlalu memerlukan poin itu. Walaupun badannya sakit-sakitan masih tetap bisa hidup. Kenapa? Ya kedokterannya udah advance gitu kan. Terus gizi dan lain-lain. Dia juga masih bisa cari penghasilan dari hal-hal lain yang nggak hanya mengandalkan kekuatan gitu kan. Kalau zaman dulu orang sakit-sakitan ya mungkin udah nggak ada sejak kecil gitu kan. Udah seleksi alam duluan gitu. Ya, alhamdulillah kita hidup di zaman yang kayak gitu. Nah, nah ini yang digambar ini teorinya Lamarck gitu ya. Individu dia berevolusi dengan berubah menyesuaikan sama trait-nya dia, kebutuhannya dia apa, dia akan ngarah ke sana. Gitu. Itu juga yang saya selalu ngomong, ya kalau misalnya teman-teman pingin sesuatu, ya siapin ke arah itu. Jadi nanti diri teman-teman akan ke bawah ke sana. Gitu. Ya, jangan stay di sini. Oh mau punya penghasilan tinggi, mau punya duit banyak gitu, ya pantaskan diri untuk ke sana. Gitu. Ya, dalam konteks lain juga sama, dalam konteks yang lebih besar kayak kota atau organisasi, kita pingin kota Depok nggak macet, ya jangan jalannya dilebarin gitu kan. Apa? Bikin jalan buat orang yang nyaman gitu kan. Transportasi umum dibikin gitu. Supaya apa? Orang enak ke sana, nah secara otomatis akan banyak mengarah ke situ, dan ya kita bisa melihat hal yang sama terjadi seperti evolusi gitu.
kebiasaannya berubah, dan tujuan itu bisa tercapai, gitu ya. Itu kurang lebih terkait sama algoritma evolusi. Nah, evolusi bekerja itu seperti apa sih? Ya, evolusi itu bekerja dengan mengubah. Jadi udah pada dewasa semua kan ya. Ada laki-laki, ada perempuan gitu kan. Ada percampuran, habis itu ada anak. Nah, anak ini mewarisi gen dari bapak dan ibunya. Ya, mewarisi gen dari bapak ibunya. Mirip bapaknya, mirip ibunya, tapi nggak sama persis, gitu kan? Ya, ada anak kedua, anak ketiga juga anak kedua sama anak pertama kan nggak sama persis, gitu kan? Kalian dengan kakak atau adiknya beda, padahal bapaknya sama, ibunya sama. Ya, ada karakteristik yang diwariskan secara turun-temurun melalui gen. Makanya disebut generasi. Nah, karakteristik itu diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui DNA. Apa itu DNA? Deoksiribonukleat acid, ya, asam deoksiribonukleat, itu adalah molekul di dalam tubuh kita yang mengkodekan informasi genetik. Dan ini unik. Ya, orang satu dengan orang lain itu beda-beda. Bahkan saudara kembar, DNA-nya meskipun mirip tapi beda. Cuma kemiripannya tinggi. Ada yang mirip banget itu kalau dia satu sel telur kalau nggak salah deh. Jadi satu sel telur dibuahi, mecah jadi dua individu berbeda, itu baru mirip banget. Tapi selain itu nggak sama. Ya. Nah, perubahannya antara satu generasi dengan generasi lain itu bisa terjadi karena beberapa hal, karena mutasi, karena crossover gitu kan, dan karena hal-hal lain. Evolusi juga digerakkan oleh seleksi alam, ya, natural selection, di mana individu yang hidup itu yang paling bisa beradaptasi. Ya, contoh kayak tadi, zaman dulu survival rate, istilahnya ini hidup bahasa Indonesia ininya ya. Harapan hidup, tingkat harapan hidup manusia itu rendah kan, ya kan? Mungkin 25 tahun, 30 tahun udah banyak yang meninggal gitu. Karena apa? Ya nggak tahu, dimakan macan mungkin gitu, atau makanannya jarang. Jadi maksudnya yang bisa bertahan hidup sampai tua itu ya yang dia punya kemampuan untuk gathering food gitu kan, yang ngumpulin makanan paling jago gitu ya, sehingga bisa ngestok. Zaman dulu mungkin rendah harapan hidupnya. Nah, yang bertahan hidup dia akan mewariskan kemampuan tersebut ke anak-anaknya, ya kan? Yang jago berburu, anak-anaknya jago berburu juga, gitu. Yang taktikal gitu ya, atau yang pinter mungkin, wah daripada berburu susah, ya udah kita ngedomestikin hewan aja supaya kita piara, habis itu nanti kalau udah waktunya kita makan, jadi nggak usah susah berburu, ya nggak usah susah-susah. Gitu. Itu juga mewariskan hal tersebut gitu. Nah, sampai sekarang. Sekarang mungkin agak sedikit berbeda kasusnya kayak yang terjadi zaman-zaman dulu karena sosial media, karena internet. Jadi keterhubungan kita nggak cuma ke orang terdekat doang. Jadi yang mempengaruhi banyak, gitu, bahkan dari seluruh dunia. Kalau kita bisa manfaatinya, kita bisa berubah lebih cepat untuk ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, ya justru malah kelindes gitu. Ya. Nah, variasi genetik yang mendukung kemampuan bertahan hidup itu akan semakin terlihat tiap generasinya, karena diimprove terus kan. Nah, yang gambar di bawah ini itu teorinya Darwin. Apa? Mungkin dia nggak berubah dalam generasi tersebut gitu. Orang tadi jerapah, kalau teorinya lama kan, makanannya ada di situ ya dia akan mengembangkan fisiknya ke arah kebutuhannya dia. Kan?
Nah, kalau Darwin variasi gennya macam-macam, cuma yang bertahan hidup itu yang cocok sama lingkungannya. Yang pendek-pendek mungkin nggak selamat karena nggak bisa makan daun yang tinggi, gitu kan. Tapi yang tinggi-tinggi itu aman. Gitu. Akhirnya dia mewariskan gen tinggi, gen leher panjang ke anak-anaknya, dan akhirnya jerapah seperti yang kita ketahui sekarang, ya, lehernya panjang-panjang dan gede-gede itu. Maaf, saya ya. Nah, itu sekilas cerita tentang evolusi. Benar kan? Belajar biologi kan? Nah, di komputernya di mana? Ya kita akan lihat coba. Dari biologi tadi, kita ambil kaitannya sama masalah di komputer. Apa masalah optimasi tadi? Ya, evolusi sebagai optimasi, ya, optimization teknik problem. Ya, kita melihat tadi namanya natural selection, gitu kan, survival of the fittest, yang paling cocok, yang paling bisa beradaptasi, dia yang bertahan hidup. Ya, ini bisa kita padankan dengan objective function-nya. Yang nilai objective function-nya paling bagus, ya, dia yang bertahan hidup. Artinya apa ya? Dia yang nanti melanjutkan keturunan dan diupdate, diperbaiki. Yang objective function-nya nggak bagus, kita singkirkan. Ada individual of species, itu yang organisme yang terlibat, gitu ya. Ada jerapah, ya jerapah 1, jerapah 2, jerapah 3, gitu kan. Itu masing-masing individual. Nah, kita melihat satu individual itu sebagai sebuah solusi ke problem optimasi tadi. Ya, individual adalah satu solusi. Jadi kalau satu individual ini menghasilkan nilai solusi yang cukup baik, ya dia bertahan hidup. Itu ya. Terus ada genetic variation, ada diversity. Nah, dalam algoritma evolusi, diversity ini penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada diversity, maka keturunannya akan sama. Si A sama si B. Mirip banget. Ya, anaknya akan mirip kayak gitu lagi. Terus nanti nikah sama orang yang mirip lagi, ya sampai ke bawah, gitu-gitu aja, gitu, nggak ada perubahan. Ya, nggak akan ke-update. Gitu. Nah, supaya terjadi diversity, maka tadi kita siapkan mekanismenya, ya, untuk supaya algoritma kita bisa mengeksplor search space yang tersedia. Apa mekanismenya? Bisa crossover, ya, bisa mutasi, atau bisa yang lain lagi. Gitu. Di sini kita batasin 2 dulu aja, ya, crossover sama mutation. Terus ada natural selection. Nah, natural selection ini buat apa? Ya tadi, buat menseleksi mana yang fit, itu yang kita ambil, yang nggak fit itu kita kurangi, supaya apa? Ya, mengurangi beban juga, gitu kan? Bukan beban lingkungan, di dalam hal ini beban komputasinya, gitu ya. Nah, karena kalau populasinya nambah terus, sedangkan kita tahu bahwa ini tidak menghasilkan hal yang baik, gitu kan? Ya mungkin lebih baik dia disingkirkan, gitu kan? Sama kayak di organisasi, mungkin kalau misalnya anggotanya banyak, tapi yang kontribut cuma sedikit, gitu, ya akan lebih baik kalau sedikit itu dioptimalkan daripada yang banyak ini dipertahankan, nyeret yang lainnya ke bawah, gitu kan. Nah, kita mencari global optimum itu adalah upaya untuk menyeimbangkan dua hal ini. Balancing exploration sama exploitation. Yang di bawah ini apa? Di bawah ini nanti saya ceritakan di belakang. Ya, ini adalah simulasi digital life, ya, yang bikin nyebut dia sebagai BIBITS, ya, BIBIT test kalau ditulis. Nanti linknya saya infokan sekalian. Ini menarik kalau teman-teman tertarik sama evolusi algoritma. Ya.
masuk ke algoritmanya nih, benar-benar algoritmanya sekarang. Ya. Gimana algoritma evolusi itu bekerja? Algoritma evolusi itu ada banyak macamnya. Tapi secara umum konsepnya seperti ini. Gimana? Kita bikin populasi awal. Ya. Kita bikin beberapa kandidat solusi, ya, individu-individu. Random. Ya, misalnya population pool-nya 20, ya udah kita bikin 20 organisme. Ada 20 kromosom atau ada 20 individu di dalam populasi tersebut. Ya, yang random. Terus kita set kriteria pemberhentian, kapan diberhentikan ya, misalnya kita udah nemu solusinya atau kita udah nggak terlalu berubah jauh dari beberapa step sebelumnya atau yang lainnya. Ya. T ini untuk menunjukkan generasi ya, time, generasi ke-0 karena kita masih di awal, T-nya 0. Terus dari setiap individu di dalam populasi ini, kita hitung nilai fitness-nya. Oh, si A fitness-nya 97, si B fitness-nya 85, si C fitness-nya 100, si D fitness-nya -3 misalnya, dan seterusnya. Ya. Udah, dari informasi itu yang nanti akan kita pakai untuk melakukan prosesnya. Apa? Proses ini dilakukan di tiap generasi, kita milih individu dari generasi tersebut sebagai parent berdasarkan fitness-nya. Yang fitness-nya tinggi, itu lebih berpeluang untuk menghasilkan keturunan. Ya. Yang fitness-nya rendah, mungkin dalam kasus ini enggak dimasukkan ke dalam kandidat parents gitu ya. Terus kita buat beberapa individu baru dengan menerapkan mutasi dan crossover dari parent tadi. Habis itu kita evaluasi lagi nilai fitness-nya dari individu baru, dan dari situ kita kumpulkan sebagai sebuah populasi yang baru. XT+1. Oke, dari X0 kita pilih. Oh, 1, 2, 3 jadi parent. Gitu. Terus dari parent yang ada itu dapat individu baru, fitness-nya bagus, kita kumpulkan, itu kita sebut sebagai generasi kedua. X1. Ini kan generasi 1 ya. X0. Nah, berarti jadi T+1, T-nya 0, +1 jadi T1. Ya. X1 generasi kedua, itu kita lakukan ulang proses yang tadi. Milih lagi, crossover sama mutasi lagi, hitung nilai fitness-nya lagi, dan seterusnya. Kalau misalnya kriteria terpenuhi, maka kita terminate. Solusinya yang mana? Kan dari tadi kan proses optimasi, berarti kita mau mencari nilai yang optimal. Ya yang optimal itu yang mana? Yang optimal adalah nilai X pada generasi ke T yang fitness-nya paling tinggi, yang nilai fitness-nya paling baik. Saya simbolkan sebagai X base. Kalau teman-teman perhatikan, X ini dengan X yang ini beda ya. X ini X kecil untuk menunjukkan individunya, ini X besar untuk menunjukkan populasinya. Secara umum seperti ini algoritmanya. Ya. Atau kalau kita gambar diagramnya dari populasi, hitung fitness function-nya, gitu ya. Dari situ kita seleksi yang fitness function-nya tinggi, kita berlakukan, yang enggak disingkirkan. Terapkan variation operator, ya, crossover, mutation. Habis itu kita pilih seleksi untuk populasi generasi selanjutnya. Ya, habis itu muter aja sampai kita dapat mana yang paling bagus. Mau diberhentikan sampai generasi ke-100, oke. Mau dilanjutin terus sampai kita dapat hasil yang paling bagus, gitu ya, oke juga. Tergantung sama settingan kita. Kenapa dilanjutin terus, gitu kan? Generasinya dijalankan terus karena yang kita cari itu nggak kayak fungsi cembung tadi. Saya gambar sedikit deh. Nah, kalau kayak gini itu kan gampang, gitu kan? Ya udah, ketemu di sini,
ya dia nggak akan bisa improve lagi gitu. Tapi yang real terjadi, saya bikin satu dimensi aja, itu biasanya, nah kayak gini. Kalau kita pakai yang local search gitu ya, kita nemu di sini udah konvergen nih. Oh, hasilnya udah bagus. Gitu kan? Tapi apakah ini adalah yang paling minimum? Ngelihat dari gambar ini, enggak kan? Ada yang lebih rendah lagi ternyata. Di sini juga ada yang lebih rendah lagi. Nah, pakai genetic algorithm itu kalau kita lanjutkan terus-menerus, asalkan diversity-nya cukup bagus, itu maka dia bisa lompat. Ya, awalnya di sini, mungkin nanti dia akan mulai ke sini. Dia akan mulai ke sini. Dia akan mulai ke sini. Sampai suatu saat, kita akan menemukan nilai yang beneran global minima. Atau global optima. Karena bisa paling rendah, bisa paling tinggi ya. Kayak gitu. Nah, itu tergantung settingan problemnya teman-teman. Nanti mau seperti apa. Nah, untuk menerapkannya, maka kita perlu lihat kebutuhannya apa sih. Ya. Nah, tadi kan ada populasi, ada fitness calculation, selection, crossover, mutation, dan seterusnya. Kita butuh representasi masalahnya. Problemnya mau ngapain? Oh ya udah, solusi dari problem tersebut kita kodekan, kita encode ya sebagai sebuah individu. Terus nanti pada waktu kita menghitung fitness function-nya, ini kita decode lagi nilainya seperti apa. Apakah dia cukup bagus untuk menjelaskan masalah itu atau enggak? Ya. Habis itu kita juga butuh cara untuk menilai apakah solusi yang kita punya, ya si individu tadi, si kromosom tadi, cukup bagus atau enggak. Ini kita sebut sebagai fitness function atau objective function. Ketiga yang kita butuhkan adalah operatornya. Gimana cara kita menjelajah ke search space yang banyak banget itu? Maka kita butuh gennya untuk bisa berubah. Ya, kromosomnya ini kita rancang supaya dia bisa berubah. Berubahnya gimana? Pakai operator ini, operator operator variation operator atau operasi genetik. Ya, operasi genetik. Apa? Tadi crossover, mutation. Terus dia tebak-tebakan, ya, tapi kan sistematik. Sistematiknya adalah kita ingin dia menuju ke jawaban yang makin baik. Jadi kita butuh cara juga untuk mengarahkan algoritmanya supaya menemukan solusi yang lebih baik, gitu. Ya, selection, reproduction. Kalau kita tarik lagi ke kehidupan manusia, gitu ya, ini juga terjadi kan. Kita ingin keturunan kita lebih baik dari kita. Caranya gimana? Ya, di kitanya memperbaiki diri gitu kan. Terus nanti dari apa yang dulu kita anggap baik, kita ajarkan, apa yang kita anggap bahwa itu kurang baik, kita ajarkan juga supaya tidak dilakukan ke anak-anak ya. Termasuk ke anak-anak mahasiswa gitu kan. Makanya dosen-dosen NF sering ngingetin gitu. Oh ya, jangan nyontek, jangan curang, datang tepat waktu, apa segala macam. Kenapa? Karena itu poin baiknya. Gitu kan. Yang kalau teman-teman lakukan, ya, harapannya generasi selanjutnya bisa lebih bagus dari generasi sebelumnya. Dan nanti itu dilanjutkan lagi. Makin lama, makin bagus. Islam sendiri udah ngasih guidance gitu kan. Ada Al-Quran, ada hadis. Ya, silakan terapkan. Belum semuanya nggak apa-apa. Gitu kan. Semampunya kita saat ini aja dulu. Jangan sampai enggak sama sekali gitu. Ya, ini intermezzo sedikit lah. Kayak ada teman lah, anggap aja teman ya, yang dia ceritanya gini. Dia nggak mau sholat karena ngerasa dosanya masih banyak gitu. Kan justru kebalik kan. Mau dosanya banyak, mau dosanya sedikit, ya sholat gitu. Ya nanti kalau merasa oh saya banyak dosa gitu, terus nggak sholat, ya
makin jauh lagi gitu kan. Tapi kalau sholat itu adalah mekanisme untuk ngarahin ke solusi yang lebih baik tadi. Oke. Ya. Nah, tadi saya juga sudah sempat sebutkan ada banyak ya jenis-jenisnya. Ini saya kasih beberapa contoh ya. Ada genetik algorithm. Genetik algorithm itu apa? Nanti kita akan praktekin yang ini. Representasi individunya kita pakai string. Stringnya biasanya kita simpan dalam bentuk biner. Kenapa? Ini yang paling simple. Ya, paling sederhana seperti ini. Terus variation operatornya bisa crossover atau mutasi. Ada alternatif lain, evolutionary strategy ya atau ES. Representasi individunya nggak pakai biner lagi, tapi dia pakai vektor bilangan real. Jadi dia bisa lebih lebih luas lagi representasinya. Kalau biner ini mungkin terbatas bit ininya. Nah, di sini meskipun bitnya terbatas, tapi isinya itu bisa tidak terbatas. Jadi variasinya bisa lebih banyak. Vektornya sama-sama 10. Ini 10 bit, ya satu bit ada 2 kemungkinan, ya cuma ada 1024 organisme berbeda yang bisa diciptakan, gitu kan? Tapi kalau di sini, kalau di ES evolution strategy itu 10 bit, ya, ada beberapa individu berbeda yang bisa diciptakan, infinite. Kenapa? Mungkin kemampuan di sel pertama sekian, di sel kedua di array-nya itu ya di vektornya sekian gitu, itu bisa macam-macam. Yang satu dan yang kedua mungkin mirip tapi ada pembedanya di situ. Ada evolutionary programming, itu mirip kayak evolution strategy ya, bedanya apa? Ini cara pemilihan parent-nya ya. Ada parameter mu sama lambda ya untuk milih berapa parent yang kita ambil, berapa child yang kita ambil dari hasil itu. Terus ada genetic programming juga ya. Ini mirip kayak GA, cuma nggak pakai string biner. Dia makainya graph. Ya. Kalau pakai graph, waktu berubah itu branch-nya yang termutasi. Jadi perubahannya bisa lebih cepat daripada genetic algorithm. Jadi harapannya ya dia bisa dapat solusi yang lebih cepat juga. Ada differential evolution juga, differential evolution ya. Ini lebih efisien dari GA dan dari sisi memori dan kompleksitas. Ya, mau tahu lebih jauh silakan baca papernya. Ya, saya taruh di belakang link ke paper tersebut. Nah, GA yang kita bahas. Oke. Oh, sampai jam berapa ngomong-ngomong ini, Bu? Takutnya kelebihan. Kita sampai 11.30, Pak Rio. Mungkin 11.20 bisa tanya jawab ya, Pak Rio. Oke, 20 menit ya. Siap. Makasih, Bu. Ya, silakan lanjut, Pak Rio. Ini mulai nih. Oke. Ya, ini yang inti utamanya sih, yang kaitan sama ilmu komputernya sendiri gitu ya. Algoritma genetika, kepakainya gimana gitu. Contoh, misal kita mau meminimumkan fungsi ini. Apa? Fungsi matematis 2x pangkat 4, min 5x pangkat 3, dan seterusnya. Ya, di rentang ini. X-nya itu diskrit. Ya, ini contohnya diskrit. Apa? X-nya adalah nilai-nilai yang kalau kita kalikan 10 menjadi bilangan bulat. Ya, kalau kita kalikan 10 jadi bilangan bulat, berarti dia adalah 1/10-an. Gitu kan? 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Dari 0 sampai 3,1. Gambarannya seperti itu. Nah, representasi yang kita pakai, karena algoritma genetika, kita pakai string biner. Contoh, 00101, ya, kita pakai untuk mengencoding nilai 0,5. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Ya. Terus, variation operatornya kita pakai 2, mutation.
Mutation itu dalam hal ini kita akan milih satu bit secara random dan bit tersebut kita flip. Yang tadinya 0 jadi 1, yang tadinya 1 jadi 0. Yang kedua, crossover. Crossover itu butuh 2 parent. Ya. 2 parent ini gimana? Cara gampangnya kita random angka dari 0 sampai length parent-nya. Ya. Terus dari titik tersebut kita potong. Nah, gambar ini aja lah. Ada 2 parent. Ini si bapak, ini si ibu misalnya. Ya. Terus kita pilih angka random, misalnya di sini, ya. Terus kita potong di titik tersebut. Nah, crossover-nya yang ini kita gabungin sama ini, yang ini kita gabungin sama ini. Jadi nanti kita akan dapat 2 anak. Anak pertama adalah yang mewarisi gen-gen ayah duluan, habis itu mewarisi gen-gen ibunya. Ya. Anak keduanya yang mewarisi gen ibu dulu, baru mewarisi gen ayah. Gitu. Ini crossover. Oh Pak, ayahnya kok merah, ibunya biru? Ya, itu representasi aja. Mau diganti warnanya terserah. Nah, yang mau saya tanyakan dulu sebelum saya lanjut, ini tadi saya pakai representasinya seperti ini. Gimana cara kita menentukan panjang string representasi yang tepat? Ada yang punya ide nggak? Kenapa pakai 5 bit, Pak? 6 bit boleh nggak? Boleh. 4 bit, 3 bit? Ya boleh juga. Cuma ada satu kondisi tertentu yang perlu diperhatikan di sini. Yuk, ada yang mau usul? Kenapa pakainya 5 bit di sini? Karena angka 5 angka bagus? Karena sekarang bulan 5? Enggak ya? Ini jawabannya. Karena kembali lagi ke problem yang kita punya. Kita bermain di domain kelipatan 0,1 dan X-nya antara 0 sampai 3,1. Artinya ada 32 solusi berbeda yang mungkin kita temukan di sini, ya enggak? 0,0, 0,1, 0,2 sampai 3,1. Gitu kan? Ada 32 solusi berbeda. Nah, 32 solusi ini cukup kalau misalnya kita kodekan dalam 5 bit string biner, ya kan? 2/5 kan 32. Nah, cukup. 6 bit boleh. Cuma teman-teman harus harus lihat di bit ke 6-nya itu merepresentasikan apa nantinya. Ya. Nah. Tapi kalau kurang bisa jadi nanti ada solusi yang mungkin tapi tidak terrepresentasi dengan kromosom yang dimiliki. Ya, limitasinya di situ. Nah, gimana kita terapinnya? Ini, pertama kita generate populasi awal. Saya ambil population size-nya 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu kita lihat. Ini apa sih? 10110 itu adalah hasil encoding dari X sama dengan 2,2. Ya. Jadi ini ke sini itu bisa saling dipertukarkan. Kalau kita tahu genotipnya, kita tahu fenotipnya seperti apa. Gitu. Ya. Terus kita hitung nilai fitness-nya. Ya. Kita mau meminimalkan fungsi ini, berarti makin kecil makin bagus kan. Nah, supaya makin kecil makin bagus, karena fitness itu kayak, wah nilai fitness berapa sih? Wah nilai fitnessku lebih tinggi daripada fitnessmu. Ya kan? Tinggi lebih bagus kan? Makanya nilai fitnessnya saya bikin negatif dari nilai fungsinya.
Jadi kita mencari maksimal dari nilai fitness ini. Ya. Hitung. Gimana ngitungnya? Ya udah masukin aja nilainya ke sini. Berapa nilainya? Itu kita negatifkan. Jadi nilai fitnessnya. Ya. Ada 5 individu, kita hitung nilai fitnessnya masing-masing. Hasilnya seperti ini. Ada yang bagus, ya, artinya dia menjadi solusi dengan nilai yang cukup minimum, ya. Atau yang ini, ada yang jelek. Terus gimana? Kita pilih beberapa individu yang paling baik untuk reproduksi. Contoh di sini saya ambil 3. Nah, individu ini, selected chromosome, itu kita jadikan calon parent. Jadi nanti kita random lagi dari sini untuk crossover. Contoh, individu 1 sama individu ketiga nikah, gitu ya. Terus mereka menghasilkan 2 anak. Gitu. Gimana anaknya? Random, ya. Kita random sebuah angka integer, ternyata munculnya di sini, ya udah kita swap, kita crossover dari bit ketiga sampai belakang, gitu. Anak pertama 10010, ya 10-nya dari bapak, 010 dari ibu, gitu kan. Anak keduanya sebaliknya. Nah, 2 ini berbeda kan dengan orang tuanya. Tapi harapannya dia memiliki hasil yang cukup bagus karena orang tuanya fit, gitu. Ya, harapannya fit. Cuma nanti kita hitung kembali. Terus kita kumpulkan populasi baru. Ada operasi kedua namanya mutasi, kita random aja. Ada mutation rate tertentu yang bisa kita terapkan untuk apa? Tadi untuk menambah diversity. Gitu. Jadi nggak cuma acak-acak dari ini aja, nggak random aja, tapi ada kemungkinan dia berubah juga. Contoh di sini individu ketiga termutasi. Ya. Oke. Nah, ini individu lama, ada yang termutasi, ini individu baru, anaknya dari yang sebelumnya. Ini adalah populasi baru. Ya, ini adalah populasi baru. Populasi baru kita apain? Kita ulangi lagi dari step kedua. Ya, kita hitung nilai fitnessnya, habis itu kita seleksi lagi buat reproduksi di generasi kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampai suatu saat kita dapat hasilnya. Ya. Implementasinya gimana? Teman-teman bisa download dari GitHub saya, gitu ya. Ada file namanya GAsample. Ya, akan saya tunjukkan penggunaannya sebentar. Oke, tampil ya. Nah, ini contoh ya. Oh, dia generate generasi ke 0 gitu kan, random, terus generasi satunya base fitness-nya cuma 5. Ya. Generasi kedua nggak berubah, 5. Apakah 5 yang paling fit? Enggak. Tadi di slide kita ngelihat bahwa yang paling fitnya ada 7 bahkan, gitu kan. Oke. Nah, kita coba ulang lagi. Ya, ini dengan randoman yang berbeda, hasilnya berbeda. Oh, ini ada yang 9 gitu. Tapi kok angkanya sama terus? Ya, angkanya sama terus karena problemnya adalah tadi diversity-nya. Dia population size-nya terlalu kecil untuk dia bisa nge-search jauh dari tempatnya semula gitu. Makanya nggak terlalu berubah kan antara satu generasi dengan generasi lanjutnya. Gitu. Nah, kodenya seperti apa? Teman-teman bisa cek ke dalam. Saya bukakan kata idle. Ini kodenya. Ya. Pakai random gitu. Buat calculate fitness, buat fungsi crossover, sama buat mutasi. Ya. Ini bisa ke teman-teman atur.
terus inisiasi populasinya, terus loopingnya, ya, evolution loopnya itu di sini. Kita putar terus selama masih belum di limit generasinya, atau selama dia belum nemu kriteria pemberhentiannya. Ini nanti kalau ada yang mau ditanya, tanyain aja di sini ya. Silahkan dilihat. Oke. Nah, kelebihan kekurangannya tadi udah sempat dibahas sekilas juga. Ya, kalau solusinya sangat banyak, exhaustive search nggak memungkinkan, ini bisa jadi solusi karena dia nyebar, ya, dan bisa nyari ke titik-titik dekat juga. Dia versatile juga, ya, bisa diterapkan ke berbagai macam kasus optimasi, terus berpotensi untuk menemukan global optima. Jadi ada potensi, ya, kalau parameternya pas, itu bisa nemu global optima, atau paling nggak solusi yang near optimal, gitu. Atau terutama masalah yang kompleks, gitu, yang multimodal, dimension, dan lain-lain. Kemungkinan untuk terjebak di lokal optima itu kecil, kecuali tadi diversity-nya kecil juga. Kalau diversity-nya kecil, ya dia nggak beda-beda jauh satu sama lain, ya nggak ada kreativitas di situ. Ya, itu akan terjebak di lokal optima. Kayak tadi waktu dicontoh, best fitness-nya cuma 5, sekian, itu lokal optima. Dia dapat diparalelkan dan bisa jadi ada solusi yang tidak terduga. Ya. Manusia itu analitik sebenarnya. Jadi dia sering mikirin sesuatu duluan sebelum nyobain gitu kan. Tapi pakai ini banyak kemungkinan yang tidak terduga dan bisa jadi itu adalah solusi baru. Ya, yang bisa menjadi inovasi. Kekurangannya komputasinya tinggi, butuh resource yang besar, ya, computationally expensive. Terus dia juga nggak terlalu manfaatin domain knowledge-nya. Jadi domain knowledge dipakai buat apa? Dipakai untuk mendesain representasi dari kromosomnya. Tapi selain itu ya udah jalan ke proses evolusinya aja, ke fitness function-nya aja yang menentukan. Dia juga sensitif terhadap parameter yang terjadi, ukuran populasi, ya, faktor mutasinya, peluang crossover-nya. Itu sensitif banget. Terus tidak menjamin solusi optimal, ya, dan juga tidak menjamin konvergensi. Apalagi evolutionary algorithm itu bisa dipakai juga untuk mengoptimalkan hyperparameter tuning di machine learning. Buat apa? Ya, nanti beneran modelnya mengembangkan diri sendiri, itu memungkinkan, gitu ya, untuk mencari solusi yang lebih baik, nggak usah dikulik-kulik sama orang lagi, tapi dia jalan sendiri, mengimprove model yang dipunyai, itu memungkinkan. Terus IE bisa juga untuk menyederhanakan struktur, ya, seperti yang teman-teman tahu, ada deep learning. Deep learning itu koneksinya biasanya dense, ya, artinya satu layer ke layer yang selanjutnya terhubung semua, ya, complete connection. Terus layer selanjutnya ke selanjutnya lagi kayak gitu juga. Nah, itu trainingnya butuh waktu lama. Nah, kalau misalnya nggak semua itu terhubung, maka trainingnya bisa lebih cepat. Yang mana yang bisa dihilangkan, yang mana yang enggak, itu bisa diproses pakai IA juga. Ya, ini yang lagi saya cobain sebagai bahan penelitian, gitu ya, untuk sparse neural network, ya, supaya training deep learning itu di komputer komoditas, di komputer doang, itu bisa menghandle yang cukup rumit, gitu. Nah, ini ada video sebenarnya, cuma saya ngelihat waktunya udah 11.20, sedikit ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini contoh, gimana Bu? Ya, silakan Pak Rio, nggak apa-apa. Iya, nah, ini silakan ditonton. Kalau suaranya nggak kedengeran, bisa. Snack. Ya.
main snack kan. Pakai neural network di sini untuk menggerakkan snacknya. Neural network yang biasanya kita tahu itu kan training pakai data, belum ada datanya, nggak ada. Gimana ya kita generate datanya dengan menjalankan snacknya, ya snacknya jalan dan itu kita learn mana yang jalan paling terbaik itu yang dipertahankan, kurang lebih kayak gitu konsepnya. Input node-nya itu vision, direction, value direction. Outputnya adalah arah gerakannya, atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Untuk bisa menentukan mana yang baik, gitu kan? Maka kita perlu bikin fitness function-nya. Ya, fitness function dihitung dari mana? Dari berapa banyak apel yang diambil. Makin dia bisa ngambil apel banyak, ya berarti dia makin bagus. Snack-nya bisa melihat ke 8 arah, dan data yang ke input adalah ini. Arah ini ada apa aja sih? Apakah ada dinding? Apakah ada lampu? Apakah ada meja? Ini persepsinya. Ini proses belajarnya dia. Oke, saya percepat ya, karena ini, sorry. Ini kalau mau ditonton terus-terusan menarik sih sebenarnya, gitu kan? Akan nemu kasus yang dia nggak pindah-pindah gitu, ada yang jago gitu, sampai maaf saya stop ya, nanti silakan ditonton sendiri, linknya saya kasih gitu ya. Dengan representasi sama variasi operasi yang tepat kita bisa pakai untuk masalah apapun. Cuma ya tadi susahnya adalah gimana mengkodekan representasinya ya, dan mencari fitness function-nya ya. Bisa kita bikin kayak gini ya. Ini gate-nya taruh ke mana? Gate-nya taruh ke kemampuan, dia ada 3 segmen ya, ukurannya, kemampuan pembesaran dan segala macam itu taruh ke situ. Dia akan nyari bentuk seperti apa yang paling cocok untuk bisa melompat ya. Itu pakai gate. Gambarnya betul-betul tidak ya di tempat-tempatnya.
nanti nemu yang beneran bisa lompat setelah 250 generasi, ya akhirnya mencari bentuk yang beneran bisa lompat. Fitur vaksinnya dihitung dari mana? Dia kalau tidak nah, next ya. Sorry, sebentar. Ini tombol next-nya hilang. Ini contoh lain juga, nanti videonya ditonton sendiri aja, dipakai untuk jalanin mobil di game racing, ya. Oke. Terus nanti kalau itu udah gimana? Ada beberapa hal yang bisa saya rekomendasikan untuk dibaca lebih lanjut ya, terkait sama neuroevolution augmented topology, swarm intelligence, simulated annealing, non-convex optimization, ataupun sparse neural network. Ya, tergantung teman-teman mau ke arah mana. Ini ada latihan, tapi nantilah setelah pertanyaan aja, baru ini bisa kita bahas ya. Oke, itu dulu mungkin Bu Fani. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Alhamdulillah ya, luar biasa teman-teman, dari awal kita sudah disajikan materi yang sangat menarik ya, dari gambar-gambar, pengetahuan-pengetahuan baru, sampai implementasi algoritma evolusi ini di dalam kehidupan nyata. Dan saya yakin teman-teman juga pasti memikirkan gitu ya, bagaimana mungkin ini di permainan sederhana, kita kaitkan dengan materi-materi kita kemarin, Internet of Behaviors, bagaimana digital business ya, memungkinkan sekali perhitungan-perhitungan ini bisa untuk memprediksi sikap, bahkan mungkin pikiran manusia ya, bagaimana nanti dipakai untuk memprediksi dan dimanfaatkan untuk digital marketing misalnya, pasti ke arah sana gitu ya. Ini teman-teman dibuka wawasannya, dibuka cakrawalanya dari berbagai sisi. Ya, kita bukan hanya berbicara masalah bisnis sekarang, ini anak-anak IT ternyata kontribusinya itu bisa sangat besar di sini. Oke, baik, ini yang mungkin tidak kalah seru. Saya dan Pak Rio akan melihat siapa teman-teman yang berhasil bisa membuat suatu pertanyaan. Ya, tentunya tidak mudah untuk nanya ya. Apalagi kalau misalnya materinya baru ditemukan. Pertanyaannya mungkin terkait ketertarikan rekan-rekan, mungkin Pak Rio, saya kalau misalnya tertarik mulai dari mana? Atau misalnya bingung ya, tadi sudah ngikutin kira-kira Pak Rio ini tadi error, saya ngitung juga nih ternyata error gitu ya, bisa ditanyakan. Oke, silakan siapa yang berminat untuk bertanya. Tentunya ini akan menjadi salah satu bonus juga untuk pertemuan kali ini. Silakan. Masya Allah. Hanif ya kembali. Hanif Syahti, silakan langsung bertanya kepada Bapak Ahmad Rio Adriansyah. Silakan Hanif. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Syahti dengan NIM 0110222195. Saya izin bertanya Pak tentang machine learning tadi. Machine learning itu kan dia belajarnya itu kayak tadi disebutkannya kayak tebak-tebakan gitu ya, tebak-tebakan tapi yang terstruktur kayak begitu. Saya izin bertanya di sini, bagaimana sebuah machine learning itu menyelesaikan sebuah problem gitu, sedangkan machine learning itu mengambil hanya mengambil sebuah kesimpulan gitu dari mungkin abstrak yang ada gitu, atau dengan algoritma-algoritma yang ada gitu, dengan hanya yang tadi itu kayak tebak-tebakan gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Itu aja. Ya. Terima kasih pertanyaan. Ini langsung jawab atau? Ya, silakan langsung Pak Rio dijawab. Oke. Jadi bagaimana machine learning bisa memecahkan masalah yang ada gitu ya? Nah, itu kembali lagi tergantung sama masalahnya.
Masalahnya apa? Apakah dia masalah regresi, masalah klasifikasi, masalah clustering, atau masalah yang lain gitu. Nanti metodenya juga berbeda-beda kan. Ada algoritma yang kita pakai untuk klasifikasi, ada algoritma yang kita pakai untuk clustering kayak gitu. Kalau yang di bahasan ini algoritma yang kita pakai kan tebak-tebakannya adalah oh ya kita ambil beberapa yang menghasilkan solusi bagus dan solusi yang bagus itu kita pertahankan dalam generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya gitu. Kita improve dari situ gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan kah terkait spesifik machine learning yang mana yang mau di-explore? Mungkin kalau tanya lanjutannya mungkin tidak ada ya Pak ya. Saya hanya menanyakan itu aja gitu. Cara machine learning itu bagaimana menyelesaikan masalah gitu. Gitu Pak. Ya kurang lebih kayak gitu, tergantung sama problemnya apa gitu. Tadi di awal juga kan saya sudah sempat nyontohin gitu kan. Saya punya nilai X, saya punya nilai Y gitu. Nah, gimana kita dapetin nilai fungsi yang bisa memetakan X ini ke Y? Gitu kan. Ya udah cobain. Oh, dicoba nggak cocok. Mundur lagi, diubah nilainya, cobain lagi gitu. Masih nggak cocok, tapi lebih bagus lah dari yang sebelumnya. Update lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi dia belajar dari data yang kita masukkan. Gitu. Kalau regression sama classification, mungkin datanya kan data yang ada label ya. Ini sedikit balik ke materi AI yang umum ya. Data yang berlabel, artinya kita punya X-nya, kita punya Y-nya. Tinggal nyocokin nama itu. Kalau yang clustering, itu kita nggak tahu labelnya apa, tapi kita ngelihat dari kemiripan antara satu data dengan data lainnya, terus dikelompokkan jadi cluster-cluster. Gitu. Oke. Itu kurang lebih, Hanif. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Ada lagi rekan-rekan yang bertanya? Oke, sambil Waalaikumsalam. Farhan Lubis. Ya, mohon maaf ya Bu, saya off kamera karena di sini kurang stabil. Oke, silakan Farhan. Oke. Ya, perkenalkan saya Farhan Lubis dari TI 2020 ya Bu. Begini Pak Rio, Bu Tiffany, saya ada sedikit yang ditanyakan sih mengenai machine learning. Jadi saya itu ingin membuat suatu sistem seperti misalnya saya ingin upload dokumen atau mungkin perusahaan upload dokumen berupa PDF, dan saya ingin kira-kira buat machine learning yang bisa untuk mengolah data yang ada di PDF itu gitu Pak. Misal ada suatu table atau sebagainya, sehingga dalam ketika impor PDF dan sebagainya itu nanti otomatis kita bisa nyeleksi kata-katanya gitu Pak. Nah itu kan saya butuh machine learning yang bisa untuk melakukan pemvalidasian dari teks-teks yang ada di PDF itu. Tapi selain itu saya juga ingin bikin selain input yang Excel tadi ya Pak atau PDF, saya juga ingin kayak scanner dari kamera gitu Pak. Nah karena itu saya masih bingung nih Pak. Mungkin Pak Rio ada tools yang baik atau mendekati case yang saya punya itu Pak, atau mungkin ada model algoritma yang mungkin Pak Rio lebih sarankan untuk men-solve problem saya itu Pak. Terima kasih Pak Rio. Silakan Pak Rio berbagi toolsnya langsung nih, makin itu bermanfaat sekali ya pertemuan kali ini kalau dapat langsung. Iya Bu Tiffany. Oke. Nah, kebetulan ya terkait sama yang tadi ditanyakan, aku nggak tahu apakah ini sesuai kebutuhannya atau enggak gitu ya. Tadi Farhan ya, Farhan mau upload dokumen, terus pingin AI yang ngolah dokumen tersebut lah ya, baca. Iya, benar.
maksudnya baca berarti dia baca datanya, terus apa namanya tabel-tabel segala macam bisa dijelasin sama AI-nya gitu. Ya, betul Pak. Oke. Nah kalau itu eh, kemarin saya dapat rekomendasi tools AI ini. Halo, Pak Rio. Mungkin agak nge-lag ya. Kalau rekan-rekan, suara saya terdengar?